Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa ala marriz zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul munazzahu 'anil jismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-mannan al-qail fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di siang hari yang patut kita syukuri ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Khatib mengajak kepada hadirin sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar dari problematika kehidupan yang kita alami. Juga akan memberi kita anugerah yang melimpah tanpa disangka-sangka dari mana jalannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang sempurna. Di dalamnya ada ajaran-ajaran mulia yang mengandung tuntunan ideal bagi orang-orang Islam, bahkan bagi seluruh manusia di muka bumi ini. Jika melihat ajaran Islam, maka kita mendapati aspek vertikal dan ada pula aspek horizontal. Aspek vertikal disebut juga dengan hablum minallah. Kemudian aspek horizontal adalah hablum minan nas. Sehingga hablum minallah kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian aspek horizontal, hubungan kita bermuamalah sesama kaum Adam, sesama umat baginda Rasul, sesama umat manusia harus terus terjaga. Hadirin kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak sekali kita mendengar, bahkan menyaksikan bersama. Bahkan beberapa waktu lalu kita mendapatkan kabar soal korban pelecehan seksual. Peristiwa ini bukanlah hal yang baru di dunia ini. Namun pantaskah kita sebagai muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menganggap normal perbuatan tersebut? Tentunya tidak, hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Islam mengajarkan kita untuk menghormati semua manusia, baik laki-laki dan perempuan, baik keturunan orang yang kaya ataupun yang tidak kaya, baik orang yang terpandang memiliki jabatan atau tidak, tanpa pandang bulu. Islam menetapkan perempuan di posisi yang mulia sebagaimana kaum laki-laki. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berhak bagi laki-laki untuk berbuat senonoh kepada perempuan. Begitu juga sebaliknya. Laki-laki harus menghormati perempuan. Begitupun sebaliknya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah.
digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Datang seorang sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Man ahaqqun nas bi husni sahabatin?" Siapakah orang yang paling berhak untuk dihormati? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala ummuka. Qala summa man? Qala summa abuka. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan bahwa orang yang berhak untuk dihormati adalah ibumu, 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 kemudian ayahmu. Dalam hadis lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Istausu bin nisa'i khairan." Perlakukanlah wanita dengan baik. Kemudian ditegaskan kembali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum lin nisa. Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik kepada perempuan. Islam adalah agama kasih sayang pembawa rahmat bagi alam semesta. Islam membawa petunjuk bagi manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik setelah sebelumnya terkungkung pada adat istiadat zaman jahiliyah yang penuh dengan kezaliman. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada zaman jahiliyah, perempuan amatlah tidak berharga dan hina. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan bahwa beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh. Mereka tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta pada masa itu. Banyak orang tua yang menguburkan anak perempuannya secara hidup-hidup karena khawatir menanggung malu. Budaya jahiliyah merendahkan perempuan dan memandang sebagai makhluk hina. Islam, hadir kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, membela kelompok tertindas baik secara kultural maupun struktural. Di antara kelompok yang tertindas pada masa sebelum Islam adalah perempuan. Tidak heran jika misi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berkaitan dengan upaya-upaya pembelaan dan pemberdayaan kaum perempuan. Islam datang memproklamirkan kemanusiaan perempuan sebagai manusia utuh, sehingga di dalam Al-Quran Allah menegaskan, "Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah yarzuquna fiha bighairi hisab." Siapapun di antara kita, laki-laki, perempuan, mereka adalah seorang mukmin beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah. Tidak ada batas bagi mereka untuk mengisi surga-surga Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai orang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah, marilah kita hormati perempuan, jaga hak-haknya. Jangan biarkan kasus pelecehan terus-menerus terhadap perempuan kembali muncul di tengah-tengah kita. Terkait pelecehan ini, Mufti Mesir Syekh Ibrahim Allam menyatakan, yang artinya kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dosa besar dan tindakan yang paling keji dan buruk dalam pandangan syariat. Kekerasan hanya lahir dari jiwa-jiwa yang sakit dan birahi-birahi rendahan, sehingga keinginannya hanya menghamburkan syahwat dengan cara binatang di luar nalar logis dan nalar kemanusiaan. Oleh karenanya, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama saling menghargai, saling menghormati, dan saling menjaga privasi kita masing-masing, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Jadilah ayah-ayah yang terbaik bagi anak-anak kita, jadilah suami-suami yang terbaik bagi istri-istri kita, dan jadilah pemimpin yang terbaik bagi kelompok yang kita pimpin di masa saat ini. Marilah kita sama-sama mencegah kekerasan, terkhususnya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk seksual, dimulai dari diri kita, kemudian mengajarkan kepada orang-orang di sekitar kita
agar pentingnya menghormati dan menjaga hak-hak perempuan. Dengan demikian kita telah menjaga hubungan baik dengan Allah dan juga hamba-hambanya, sehingga kehidupan sosial masyarakat di tengah-tengah kita menjadi aman, tentram, tentunya di bawah naungan kasih sayang dan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang dapat khatib sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.